حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang ulumul Quran atau kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang apa itu al-maki dan al-madani, atau kalau dalam bahasa kita makiyah dan madaniyah. Dan sudah kita jelaskan makiyah itu tidak disempitkan dengan definisi ayat yang turun atau surat yang turun di Mekah saja. Demikian juga dengan apa yang disebut madaniyah, itu tidak dibatasi hanya sekedar ayat yang turun di Madinah, tidak. Tapi lebih luas daripada itu. Para ulama mengatakan makiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan madaniyah ayat yang turun setelah hijrah. Nah, kata para ulama, pembagian ayat atau surat antara makiyah dan madaniyah ini terbagi lagi menjadi beberapa klasifikasi yang kemarin kita sebutkan. Ya, ada 14 item, 14 klasifikasi membedakan makiyah dan madaniyah dari segi apanya. Ini dipreteli lagi oleh para ulama. Dan ini insya Allah kita sebutkan contoh-contohnya beserta penjelasan dari para ulama. Kita ulangi sedikit apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang 14 poin. Ini harap fokus, karena kalau nggak fokus nanti bisa jadi apa bedanya sama poin sebelumnya ya. Bedanya sama poin sebelumnya apa? Dan gitu nanti. Jadi ketika kita nanti membahas poin-poin yang akan kita sampaikan ini, harap dipahami dulu judul yang sedang kita bahas ini apa. Ayat yang turun di Madinah, misalnya ayat yang turun di Madinah tapi dihukumi sebagai ayat Mekah. Ada lagi nanti poin setelahnya, ayat yang turun di Madinah tapi dibawa ke Mekah sama sahabat ayatnya. Sehingga para ulama khilaf apakah ini disebut madaniyah atau makiyah. Kita sebutkan dulu 14 klasifikasi tadi. Yang pertama, ayat-ayat manazala bi Makkah. Ayat-ayat yang turun di Mekah. Ini sih gampang sih. Ya, ayat yang turun di Mekah, gampang. Yang kedua juga gampang, manazala bil Madinah. Ayat yang turun di Madinah. Yang ketiga juga masih gampang, makhtulifa fihi, yaitu yang diperselisihkan oleh para ulama apakah ini makiyah atau madaniyah. Yang keempat, mulai ruwet, al-ayatul makiyah fi suwaril madinah atau madaniyah, yaitu ayat-ayat makiyah tapi adanya di surat-surat madaniyah. Yuk, mulai ngeluh enggak? Ya nanti dijelaskan. Ya, ayat-ayat makiyah tapi terdapat di surat madaniyah. Yang kelima kebalikannya, ayat-ayat madaniyah tapi diletakkan di surat makiyah. Yang keenam, manazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Yang keenam, ayatnya turun di Mekah tapi hukum yang berkaitan dengan ayat itu dihukumi oleh para ulama sebagai ayat madaniyah, padahal turunnya lokasinya di Mekah. Yang ketujuh kebalikannya, ayatnya turun di Madinah tapi redaksinya, terus gaya bahasanya, kemarin kita sampaikan kan perbedaan gaya bahasa makiyah dan madaniyah. Ayatnya turun di Madinah tapi gaya bahasanya itu seperti gaya bahasa ketika ayat-ayat turun di Mekah. Itu nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Yang kedelapan,
ma yushbihu nuzulul maki fil madani. Ayat-ayat yang serupa, ya, ayat-ayat yang serupa sepertinya seakan-akan dia itu turun di Makkah, tapi dia digolongkan oleh para ulama sebagai makiyah. Serupa, ya, seperti turun di Mekah tapi digolongkan di Madaniyah. Yang ke-9 kebalikannya. Yang ke-10 ma humila min Makkah ilal Madinah. Ayat-ayat yang turunnya di Mekah, terus habis gitu sama sahabat-sahabat dibawa ke Madinah. Karena Nabi SAW yang memerintahkan ayat itu untuk dibawa ke Madinah. Yang ke-11 kebalikannya. Ayatnya turun di Madinah tapi disuruh dibawa ke Mekah. Yang ke-12 ma nazala lailan wa ma nazala naharon. Ini agak enteng. Apa-apa yang turun di malam hari dan ayat-ayat yang turun di siang hari. Yang ke-13 ma nazala saifan wa ma nazala syitaan. Ayat-ayat yang turun ketika musim panas atau ayat-ayat yang turun ketika musim dingin. Dan yang terakhir ma nazala fil hadar wa ma nazala fis safar. Ayat-ayat yang turun ketika mukim dan ayat-ayat yang turun ketika safar. Ya, sampai sedetail itu para ulama mengklasifikasikan tentang maki dan madani. Kita sebutkan contoh-contohnya. Poin yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini langsung dirapel, digabung. Poin pertama apa tadi? Yang turun di Mekah. Poin kedua, yang turun di Madinah. Yang ketiga, yang diperselisihkan. 3 poin ini langsung dibahas jadi satu pembahasan. Kata beliau di kitab Ulumul Quran karangan Manna Al-Qattan, dia mengatakan annal madani ishruna surah. Di antara pendapat-pendapat yang ada, yang rajih kata penulis ini, surat Madaniyah itu ada 20 surat. Ya, surat Madaniyah itu ada 20 surat jumlahnya. Ini pendapat yang sahih ya. Ada pendapat-pendapat di luar itu, iya. Tapi ini kebanyakan pendapat para ulama yang kuat. Ayat surat Madaniyah ada 20. Surat ya, bukan ayat ya. Kenapa disebut surat Madaniyah? Kenapa disebut surat Makiyah? Karena kebanyakannya ayatnya itu memang Madaniyah. Meskipun ada 1-2 yang turun di Mekah, tapi para ulama menghukumi secara keseluruhan suratnya disebut Madaniyah. Jadi nanti jangan dianggap kalau sudah Madaniyah, hadhihi surah Makiyah misalnya. Ini adalah surat Makiyah. KB mulai awal sampai habis ayatnya Makiyah semua. Enggak mesti. Ya, ini kemarin sudah kita sampaikan. Baik. Ada 20 surat. Sebutkan satu-satu enggak? Tak sebutkan secara cepat ya. Kalau antum nyatet, lihat rekamannya aja nanti. Baik, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath 10, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Pas 20. Ini apa? Makiyah apa Madaniyah ini? Madaniyah. Ya, ini harus ditekankan dulu ketika akan kita bahas ini Madaniyah. Sedangkan yang diperselisihkan Makiyah nanti terakhir aja. Sedangkan yang poin yang ketiga yang diperselisihkan itu ada 12 surat. Ya, para ulama berselisih ini Makiyah atau Madaniyah. Bisa jadi perselisihannya itu karena dominasi dalam surat tersebut antara Makiyah dan Madaniyah itu hampir 50-50. Ya, dominasinya itu hampir 50-50 sehingga para ulama bingung menghukumi ini Makiyah atau Madaniyah. Ada 12 surat. Yang pertama Al-Fatihah, kemudian surat Ar-Ra'du, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat As-Saff, yang kelima At-Taghabun, yang keenam At-Tatfif. At-Tatfif ini maksudnya surat Al-Mutaffifin. Yang ketujuh Al-Qadar, yang kedelapan Al-Bayyinah, yang kesembilan Az-Zalzalah, yang kesepuluh Al-Ikhlas,
yang ke-11 Al-Falaq, dan yang ke-12 An-Nas. Ini apa ini? Makkiyah atau Madaniyah ini? Yang diperselisihkan. Wa anna ma siwa dzalik maki. Adapun selain yang kita sebutkan tadi itu dihukumi Makkiyah. Wa hiya ithnatan wa thamanuna surah. Ada 82 surat. Ya, sisanya itu tadi ada 82 surat, semuanya Makkiyah. Fayakunu majmu'u suwaril Qur'an mi'ah wa arba'a asyrata surah. Maka dengan demikian total semuanya kalau tadi antum hitung ada 114 surah. Sudah ya, ini poin 1, 2 sama 3. Sekarang poin yang keempat. Al-ayatul makkiyah fi suwaril madaniyah. Ayat-ayat makkiyah tapi adanya di surat madaniyah. Ya, ayat makkiyah tapi ada di dalam surat Madaniyah. Masih ingat ya surat Madaniyah tadi? Kenapa disebut Madaniyah? Surat Madaniyah kenapa disebut Madaniyah? Apa karena semua isinya dari awal sampai akhir Madaniyah? Enggak, kebanyakan. La yuqsadu bi wasfi surah bi annaha makkiyah au madaniyah annaha bi ajma'iha kadzalik. Nah, ini kata beliau. Bukanlah yang dimaksud surat disebut Madaniyah atau disebut Makkiyah itu secara totalitas, bukan, kata beliau. Faqad yakunu fil Makkiyah ba'du ayatin Madaniyah. Terkadang di dalam surat Makkiyah ada ayat-ayat sebagian yang Madaniyah. Wa fil Madaniyah ba'du ayatin Makkiyah. Dan demikian juga sebaliknya, ada surat Makkiyah, surat Madaniyah, tapi sebagian ayat-ayat di dalamnya itu Makkiyah. Walakinnahu wasafa aglabi hasba aktsar ayatiha. Tapi para ulama menghukumi itu secara mayoritas. Oh, mayoritas ayatnya Makkiyah. Meskipun ada 1-2 Madaniyah, wes digolongkan ke Makkiyah, kata para ulama. Walidha ya'ti bitasmiyah surah kada Makkiyah ila ayatin kada fa innaha Madaniyah. Karena kalau antum buka tafsir, ada para ulama menyebutkan surat ini di awal-awal tafsir surat ini adalah surat Makkiyah sampai ayat sekian, kecuali ayat sekian dan sekian itu Madaniyah. Itu ada di tafsir-tafsir yang agak tebal-tebal seperti tafsir Ibnu Katsir atau mungkin tafsir Imam At-Tabari, tafsir Qurtubi, ada seperti itu. Wa suratun kada madaniyah ila ayatin kada fa innaha makkiyah. Demikian juga sebaliknya. Kama najidu dzalika fil masahif, sebagaimana kita dapati ungkapan seperti ini juga terkadang ada di mushaf-mushaf. Wa min amtsilatil ayatil makkiyah fi suratil madaniyah. Nah, sekarang kita masuk contoh. Ya, perhatikan contohnya di sini adalah surat Madaniyah tapi ayatnya Makkiyah. Ya, surat Madaniyah ayatnya Makkiyah. Contohnya surah Al-Anfal. Ya, contohnya adalah surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Wastathna minha katsirun minal ulama. Atau surah Al-Anfal ini adalah surah Madaniyah. Surah Al-Anfal ini surah Madaniyah. Masih ingat ya definisi Madaniyah ini, antum pegang terus. Kecuali kata para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Al-Anfal Madaniyah kecuali salah satunya kecuali ayat 30 dari surat tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu wahai Muhammad untuk mereka menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka punya makar dan Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Baik, ayat ini kalau ada antum pelajari sirah, ayat ini turun ketika peristiwa apa? Mau hijrah. Nah, lebih detailnya ada yang bisa? Peristiwa ketika Abu Jahal dan kawan-kawan lagi rapat di Darun Nadwah. Gimana caranya kita ini untuk menghentikan Muhammad berhijrah?
Ada yang usul ya, bagaimana kalau dipenjarakan saja? Bagaimana kalau Muhammad itu kita usir saja? Ya, bagaimana kalau Muhammad itu begini, itu semua saling beradu argumentasi. Sampai dalam riwayat datang seekor iblis, iblis? Seseorang. Ya, tapi dalam bentuk wujud orang. Ya, berubah menjadi apa dia? Ya, orang yang tua. Ya, syekh, seorang yang tua ikut nimbrung di majelis tersebut, tapi ini dilemahkan oleh sebagian para ulama tentang hadirnya iblis ini. Ala kulli hal, tapi peristiwanya nyata karena Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Mereka berbuat makar di situ sampai akhirnya Abu Jahal yang disetujui makarnya, yaitu dengan mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku, kemudian diberikan senjata satu-satu ya, dan membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar di malam hari, dibunuh dengan rame-rame. Sehingga siapa yang membunuh Muhammad? Semua kaum Quraisy. Maka Bani Hashim gak berani menuntut balas. Ini idenya Abu Jahal. Berarti ayat ini turunnya di mana? Di Mekah. Periodenya sudah hijrah belum? Belum. Sehingga dihukumi sebagai makiyah. Tapi overall surat Al-Anfal itu kebanyakan Madaniyah. Sehingga Al-Anfal disebut surah Madaniyah. Bingung antum? Enggak ya? Baik. Kata beliau, nazalat bi Makkah wa dhahiruha kadzalik. Surat ini, ayat yang tadi kita baca itu turun di Mekah, dan memang zahir kisahnya memang turun di Mekah. Li'annaha tadammanat ma kana minal musyrikin fi darin nadwah dan seterusnya. Ini sudah kita ceritakan. Sekarang yang kelima. Kebalikan dari yang keempat, ayat Madaniyah tapi tapi berada di surat Makkiyah. Salah satu contohnya di sini kata beliau, Abdullah bin Abbas mengatakan surah Al-An'am, contohnya adalah surah Al-An'am. Kata Abdullah bin Abbas, nazalat bi Makkah jumlatan wahidah. Surah Al-An'am ini turun di Mekah sekaligus. Ya, surah Al-An'am turun di Mekah sekaligus. Fahiya makkiyah illa thalatha ayat minha nazalat bil Madinah. Maka dihukumi sebagai surat makkiyah Al-An'am, kecuali 3 ayat di dalamnya yang turun di Madinah. Ya, yang turun sebagai Madaniyah. Yaitu ya bukan akhir-akhir surah Al-An'am, ya akhir-akhir surah Al-An'am. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ya wa bil walidaini ihsana." Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum sampai dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, sampai pada ayat dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian ayat yang ketiga masih di urutan ayat tersebut dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. 3 ayat ini panjang-panjang ayatnya itu dihukumi sebagai Madaniyah. Ya, dihukumi sebagai Madaniyah. Padahal suratnya surat Makkiyah. Baik, yang keenam, ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Yaitu ayat apa-apa yang turun di Mekah tapi hukumnya hukum Madinah. Ya, ayatnya turun di Mekah tapi hukumnya hukum Madinah. Wa yumathiluna lahu biqaulihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian ya dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah lita'arafu, agar kalian saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baik, kata beliau, fa innaha nazalat bi Makkah yaumal fath. Ayat yang tadi kita baca surah Al-Hujurat itu turun ketika peristiwa Fathu Mekah. Ya, turun ketika peristiwa Fathu Mekah di kota Mekah. Wa hiya madaniyah. Tapi tadi sebagaimana definisinya, meskipun turun di Mekah tidak serta-merta dijadikan sebagai ayat makiyah, tapi dihukumi oleh para ulama sebagai ayat madaniyah. Karena peristiwa Fathu Mekah ini pra-hijrah atau pasca hijrah? Pasca hijrah. Ya, maka turunnya di Mekah tapi dihukumi sebagai ayat madaniyah. Nah. Kemudian yang ketujuh, ma nazala bil Madinah wa hukmuhu maki. Yaitu apa-apa yang turun di Madinah tapi hukumnya makiyah, dihukumi sebagai makiyah, kebalikan dari yang poin ke-6 tadi. Wa yumathiluna lahu bi suratil mumtahanah. Contohnya adalah surah Al-Mumtahanah. Ya, surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan musuh-musuhku ya dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Surah Al-Mumtahanah. Atau fa innaha nazalat bil Madinah. Ayat tersebut turunnya di Madinah. Ya, fahiya madaniyah bi'ibaril makan. Secara lokasi memang surah Al-Mumtahanah itu secara lokasi memang turunnya di Madinah. Walakinnal khitab fi thanayaha tawajjaha ila musyriki ahli Makkah. Tapi yang dibicarakan atau khitab ini Allah Azza wa Jalla hendak berbicara kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Konteks ayat tersebut itu berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Yang diajak ngomong dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, konteksnya itu. Sehingga dihukumi sebagai ayat makiyah. Dihukumi sebagai ayat makiyah. Nah, meskipun turunnya di Madinah. Wa mithlu hadza sadara surah Bara'ah nazala bil Madinah. Contoh yang lain kata beliau surah Bara'ah, yaitu bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang kalian pegang janji mereka dari kalangan orang-orang musyrikin. Dijelaskan di situ musyrikin. Ayatnya ini turun di Madinah, tapi konteks ayat tersebut sedang berbicara tentang orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, berbicara tentang orang musyrikin Quraisy. Baik, sekarang yang ke-8. Ma yushbihu nuzulul maki fil madani. Ini yang agak ruwet. Ya, yang agak pusing kalau antum enggak fokus. Yaitu ayat-ayat yang mirip seperti turun di Mekah. Ya, tapi ternyata dia sama para ulama tetap dikelompokkan sebagai madaniyah. Tetap dikelompokkan sebagai kalau yang sebelumnya itu dirubah sudah hukumnya. Meskipun turunnya di Mekah, ya tapi karena konteksnya itu madaniyah, maka dikelompokkan madaniyah sama para. Nah, kalau yang setelahnya ini enggak dikelompokkan madaniyah sama para ulama, tetap dikelompokkan di makiyah. Padahal redaksi ayatnya, terus tata bahasanya itu mirip seperti madaniyah. Nah, kenapa kok seperti itu? Lebih enak nanti contohnya saja. Wa ya'ni al ulama bihi maka fi suwaril madaniyah min ayatin jaa uslubuha fi khasaisihi wa tabi'ihi al-'am ala nimtis suwaril makiyah. Maksud poin yang ke-8 ini ayat-ayat yang mirip seperti turun di makiyah tapi diklasifikasikan sebagai madaniyah. Maksudnya adalah suratnya turun di Madinah. Ya, contohnya ini, suratnya turun di Madinah. Tapi gaya bahasanya, ciri-cirinya secara umum ya dari tata bahasanya, terus penggunaan kosakata yang kemarin itu lah, kan rodok antep, rodok keras itu. Padahal turun di Madinah, tapi kok gaya bahasanya keras banget gini. Ancamannya kok serius begini, seperti seakan-akan dia itu surat makiyah.
Ya, tapi tetap sama ulama nggak dihukumi Makkiyah, tetap dihukumi Madaniyah. Wa min amthilatihi, contohnya seperti surah Al-Anfal, ayat yang ke-32. Surat Al-Anfal tadi surat apa? Madaniyah kan? Ya. Baik. Ada ayat yang seharusnya ini Makkiyah. Ngelihat gaya bahasanya, redaksinya itu Makkiyah. Tapi tetap ulama menghukumi enggak, itu Madaniyah. Kita baca ayatnya. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika mereka mengatakan Allahumma, maksudnya mereka di sini orang-orang kafir Quraisy. Tuh, konteksnya berbicara tentang orang musyrikin Quraisy. Padahal ini Madaniyah. Mereka mengatakan Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik. Wahai Allah, apabila memang benar ini darimu, dari sisimu, maksudnya apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar-benar dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan kami batu dari langit, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Ini orang-orang musyrikin mengatakan demikian. Konteksnya orang musyrikin, tapi suratnya surat Madaniyah. Tetap sama ulama dihukumi Madaniyah. Ya, mirip, ayat-ayat yang mirip. Ada sebagian imam baca ayat ini potongannya salah. Potongan maksudnya ya motong-motong ayatnya, terus ngambil ayat sebelumnya lagi. Ini bisa jadi merubah makna. Coba antum perhatikan ya narasi ayatnya. Wa in qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ketika mereka mengatakan ya Allah, Allahumma. Nah, ada yang motongnya tidak enak. Jadi ada imam pernah kita dengar wa in qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ini seakan-akan dia berdoa. Enggak disebutkan wa id qalu, ketika mereka mengatakan. Langsung tahu-tahu dia potong Allahumma in kana hadha huwal haqqu. Ini seakan-akan dia berbicara kepada Allah, meskipun niatnya memang enggak kayak gitu. Atau misalnya ayat dalam surah Fussilat kalau tidak salah, wa ma tastatiruna an tashhada alaikum sam'ukum wa absarukum, terus apa? Dan tidak tersembunyi, dan kalian tidak bisa menyembunyikan apa yang kalian perbuat dari persaksian telinga kalian, dari persaksian mata kalian. Maknanya nanti di hari kiamat kalian nggak bisa ngeles dengan mata kalian dan dengan telinga kalian. Walakinnakum dhonantum annallaha la ya'lamu ma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan. Motongnya itu udah enak. Ya, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsira. Jadi bacanya gini. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma kuntum ta'malun. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Padahal itu harus disambungkan ke ayat, ke kata setelahnya. Ya, walakin dhonantum, itu dugaan kalian bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tapi dipotong sama dia, annallaha la ya'lamu katsiran. Makanya seorang imam yang membaca ayat-ayat Al-Quran itu harus tahu potongan-potongan mana ayat-ayat yang pantas untuk dia potong, dan ngambilnya lagi itu sampai mana. Makanya penting seorang imam nggak cuma modal hafalan Quran atau modal bacaan suara yang indah, beleot-beleotnya enak, atau syahdu bikin orang nangis. Gak cukup cuma modal seperti ini.
Terus orang-orang bilang, oh, ini hafid, oh ini imam ini hafid, terus kemudian dijadikan sebagai rujukan, kemudian disuruh ceramah, modal cuman hafid saja, nggak cukup. Wah, anak kecil-kecil di Masjid Nabawi di Mekah, itu hafid. Kita kalau ke sana kalah sama anak-anak kecil, nggak ada apa-apanya. Jago kandang saja. Loh, status ini lu bilang kita kalau lagi kumpul, kita ini jago kandang tok di kota kita. Kita kalau ke Madinah ada halakoh di Masjid Nabawi itu, biasanya tiap maghrib itu halakoh. Kita pernah coba ikut satu, baca surat Al-Fatihah, disalahkan terus sama syekhnya. Salah, ya, makharijul hurufnya salah. Ada anak kecil satu, masih kecil ya, mungkin ya, 7 tahun atau 8 tahun gitu, datang setoran hafalan di situ, belas dah ono salai, ngelongok gitu orang. Iya, kalau cuma modal hafalan Quran nggak cukup untuk seseorang itu dianggap sebagai al-hafid gitu. Tapi lanjut ke poin yang keberapa? 9. Kebalikan dari yang ke-8, mayushbihu nuzulul madani fil maki, yaitu ayat-ayat yang mirip seolah-olah seperti turun di Madinah, tapi padahal dia itu dikelompokkan sebagai ayat makiyah. Wa ya'nil ulama bihi ma yuqabilun naw'us sabiq, kebalikan sebelumnya. Wa yumathiluna lahu biqaulihi ta'ala fi suratin Najm. Contohnya ada dalam surah An-Najm ayat yang ke-32. Ya, simak ayatnya dan dipatri dulu judulnya tadi, ayat yang mirip turun di Madinah tapi dikelompokkan sebagai makiyah. Dan Allah mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari kaba'iral itsmi, dosa-dosa yang besar, wal fawahish, dan perbuatan keji, ya, wal lamam. Nah, ada 3 yang disebut di sini, kabair, kemudian fawahish, dan lamam. Ya, orang meninggalkan 3 hal ini, kabair, fawahish, dan al-lamam. Apa 3 hal ini? Qala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, fa innal fawahish kullu dzambin fihi haddun. Yang dimaksud dengan fawahish adalah setiap dosa yang ada konsekuensi sanksi di pengadilan. Rajam, dosa zina, ada konsekuensinya apa? Bagi yang sudah muhsan menikah, rajam. Kemudian membunuh, ada konsekuensinya, yaitu kisos, atau melukai juga di kisos. Kemudian mencuri, ya, dipotong tangannya. Semua dosa yang ada konsekuensi di pengadilan itu disebut sebagai fawahish, ya, kata Imam As-Suyuti. Sedangkan kabairul ithim di ayat tadi itu, kabair adalah kullu dzanbin aqibatuhun nar, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman neraka. Ya, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman neraka. Seperti misalnya Allah mengatakan tentang pembunuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Nah, ini masuk kabair, dosa besar. Nah, adapun al-lamam tadi, ya, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam. Lamam yaitu antara fawahish dan kabair. Ya, apa yang fawahish yaitu dosa yang tidak menimbulkan di pengadilan, tapi dalil-dalil yang menunjukkan juga tidak diancam dengan ancaman neraka. Ya, kalau bahasa kita dosa-dosa kecil lah. Ya, dosa-dosa kecil. Tidak ada sanksi dunia, pengadilan, dan tidak ada ancam neraka. Tapi bukan berarti halal, enggak. Tetap diharamkan. Tapi dari mana pendalilannya? Kembali ke tema kita tadi, poin yang ke-9, ayat yang sepertinya turun di Madinah, tapi tetap dia dikelompokkan sebagai makiyah. Nah, ayat tadi menjelaskan ada dosa yang katanya fawahish, yaitu dosa yang bisa menimbulkan dampak di pengadilan, ada hukumannya.
Anak tanya sama antum, di Mekah sudah ditegakkan pengadilan Islam belum? Belum. Seharusnya ayat ini itu masuk mana? Madaniyah. Di Madinah baru sudah ditegakkan hukuman had, mencuri potong tangan, zina dirajam, pembunuh dikisos, itu baru di Madinah. Tapi ternyata ayat ini tadi yang kita baca surah An-Najm itu bukan ayat Madaniyah, tapi ayat Makkiyah. Ya, ada ciri-ciri Madaniyahnya di situ. Baik. Kemudian yang ke-10. Ma humila min Makkah ilal Madinah, yaitu ayat-ayat yang dibawa dari Mekah menuju Madinah. Ayatnya Makkiyah, turunnya di Mekah, tapi digawa nang Madinah. Ya apa ceritanya kok bisa dibawa? Ini ada contohnya. Wa min amthilatihi surah Sabbihisma rabbikal a'la. Contohnya adalah firman Allah surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Akhrajal Bukhari anil Barra' ibn Azib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra' bin Azib. Dia menceritakan, awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibnu Ummi Maktum. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali datang ke Madinah, ya, Al-Barra' ini seorang Ansor. Dia cerita, di antara sahabat-sahabat Muhajirin, orang Mekah ini, yang pertama kali datang ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Faja'ala yuqri'anina al-Qur'an. Maka dua orang ini membacakan Al-Qur'an kepada kami, orang-orang Madinah ini. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Enggak lama kemudian datang Ammar bin Yasir, ya, Bilal ibn Rabah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma ja'a Umar ibn al-Khattab. Kemudian barulah datang Umar ibn al-Khattab fi 20 sebagai orang yang ke-20 datang di Madinah. Thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Kan sirahnya kan gitu memang. Ya, Nabi datangnya keri. Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bihi. Dan tidak ada hal yang lebih menggembirakan bagi penduduk Madinah, sesuatu apapun yang lebih menggembirakan daripada datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama jaa hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dan aku membacakan sabbihisma rabbikal a'la, dalam artian ayat ini sudah sampai kepada orang-orang Ansor. Padahal mestinya yang bawa ayat ini siapa? Yang diturunkan ayat ini siapa? Nabi kan? Tapi Nabi datang, orang-orang Ansor sudah punya surat Al-A'la. Paham nggak maksudnya? Nabinya datang ke Madinah hijrah, orang-orang Ansor itu loh, apal surat Al-A'la ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Berarti dibawa sama sahabat-sahabat yang pertama-tama tadi. Turunnya di Mekah, kemudian dibawa ke Madinah. Nah, yang ke-11 kebalikannya. Turun yang di Madinah, dibawa ke Mekah. Contohnya yaitu seperti surah Al-Bara'ah. Surah Bara'ah, surat At-Taubah, beberapa ayat di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Haitsu ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin alal haji fil amit tasi'. Jadi kisahnya di tahun ke-9 Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi ketua rombongan haji. Mana tahu ya kisahnya ya? Abu Bakar yang ditunjuk sama Nabi SAW untuk berhaji. Falamma nazala sadru surah Bara'ah hammalahu Rasulullah SAW Ali ibn Abi Talib liyalhaq bi Abi Bakrin hatta yuballighal musyrikin bih. Kemudian ketika Abu Bakar sudah berangkat ini, ya, dia dengan rombongannya sudah berjalan. Nabi masih tetap di Madinah. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu surah Al-Bara'ah, beberapa ayat dalam surah Al-Bara'ah. Ketika itu Nabi langsung memanggil Ali bin Abi Thalib untuk memerintahkan Ali menyampaikan beberapa ayat dalam surah Al-Bara'ah ini kepada Abu Bakar. Susulan Abu Bakar papakan di tengah perjalanan. Ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq, disampaikan ayat-ayat yang baru turun kepada Nabi. Isinya apa? Yaitu tentang tahdzir,
peringatan bagi orang-orang musyrikin, nggak boleh lagi ada di kota Mekah, nggak boleh lagi haji tahun ini. Ya, itu firman Allah dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu najis, kotor, maka nggak boleh mereka itu mendekati Masjidil Haram ya setelah tahun ini. Nggak boleh. Itu Abu Bakar disuruh menyampaikan kepada orang-orang Mekah yang masih musyrik, ojo kaji loh, nggak boleh kaji, nggak boleh mendekat ke Masjidil Haram. Ya, turunnya di Madinah, tapi dibawa ke Mekah, dibawa ke Mekah. Yang ke-12, ma nazzala lailan wa ma naharon. Ayat yang turun malam dan ayat yang turun siang. Aktsarul Quran nazala naharon. Kebanyakan Quran ini turunnya siang memang. Amma ma nazala bil lail, ada yang turun malam hari. Faqat tatabba'ahu al-Qasim al-Hasan bin Muhammad ibn Habib an-Naisaburi. Adapun yang turun di malam hari itu pernah diteliti, kata beliau, oleh seorang ulama, yaitu Al-Qasim Al-Hasan An-Naisaburi. Wastakhraja lahu amthilatan minha, dan disebutkan beberapa contohnya, seperti misalnya awakhir Ali Imran, akhir-akhir surat Ali Imran. Itu mudune bengi, turunnya malam hari. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'adzinuhu li salati subhi. Pernah suatu ketika Bilal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal minta izin kepada Nabi untuk azan salat subuh, ya, untuk ya memanggil Nabi untuk melaksanakan salat subuh. Fawajadahu yabki, maka didapati sama Bilal nabinya sedang nangis. Ya, didapati Nabi sedang menangis. Faqala ya Rasulullah ma yubkika. Maka Bilal bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Qal, Nabi mengatakan, wa ma yamna'uni an abki wa qad unzila alayya hadhihi lailah. Apa yang membuatku tidak bisa nangis, sedangkan telah turun kepadaku malam tadi sebuah surat. Ya, bagaimana tidak aku tidak menangis, sedangkan tadi malam aku diturunkan sebuah ayat, yaitu firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sampai akhir surat. Ya, itu turunnya malam-malam itu. Kemudian contoh lain misalnya ayat yang turun di malam hari. Ini kita ringkas saja, yaitu tentang 3 orang yang mangkir dari perang, 3 orang sahabat yang bolos perang. Ada yang tahu siapa 3 orang sahabatnya? Ka'ab ibn Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah ibn Rabi'. 3 orang ini bolos, tidak ikut perang, ya, kisahnya sudah ma'ruf. Allah turunkan firman-Nya untuk menerima taubatnya di dalam surah At-Taubah. Itu turunnya malam hari. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang bolos. Ya, bahasa anak ini bolos ini, terjemahan enggak ada. Ya. Dan itu surah At-Taubah ayat 117. Nah, itu turunnya di malam hari. Fa anzala, kata Ka'ab bin Malik sendiri yang menceritakan. Fa taubatana, Allah menurunkan menerima taubat kami, menurunkan ayat yang berisi taubat kami diterima. Hina baqiyat thuluth, hina baqiya ats-thuluthul akhir minal lail, ketika sepertiga malam terakhir. Ya, ayat ini turun ketika sepertiga malam terakhir. Nah, ini kalau digabungkan dengan sabda Nabi tentang turunnya Allah di sepertiga malam terakhir, ini menunjukkan pembuktian sabda Nabi itu tadi. Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan yang bolos tadi, benar-benar dia itu menyesal bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiya wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Sesungguhnya Rabb kami, kata Nabi, turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia, seraya mengatakan, barang siapa yang memohon kepadaku, aku kabulkan permohonannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku jawab permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampun, maka aku akan ampuni dia. Nah, ini salah satunya pembuktian dari sabda Nabi tadi adalah Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya. Dan kemudian yang ke-13, manazala saifan wa manazala syitaan. Apa yang turun ketika musim panas dan apa-apa yang turun ketika musim dingin. Contohnya misalnya ketika musim panas, yaitu ayat tentang kalalah yang ada di dalam akhir surah An-Nisa, ya, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, ya, ayat terakhir dari surah An-Nisa itu turun ketika musim panas. Kemudian beberapa ayat di dalam surah At-Taubah, seperti misalnya surat At-Taubah ayat 81 ketika perang Tabuk ini. Surat At-Taubah ayat 81 ketika perang Tabuk. Turunnya ketika lagi panas-panasnya, sampai-sampai orang-orang munafik yang nggak mau ikut perang Tabuk ngeles, ya, ngeles. Mereka mengatakan wa qalu la tanfiru fil har. Orang-orang munafik coba menggembosi kaum muslimin. Mereka mengatakan, jangan ikut perang panas-panas gini loh, ya, la tanfiru fil har, jangan kalian ikut berperang ketika panas-panas seperti ini. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, qul naru jahannam asyaddu harra, katakanlah neraka jahanam luwe panas. Nah, ini ayat ini turun ketika lagi musim panas, panas-panasnya. Adapun ketika musim dingin, ayat yang turun ketika musim dingin itu yaitu firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 tentang haditsatul ifki, yaitu tuduhan keji orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, menjelaskan bahwa Aisyah terlepas dari tuduhan dusta orang-orang munafik. Itu turunnya ketika musim dingin. Ya, ada banyak ini contoh-contohnya, cuman nggak perlu kita sebutkan semua. Tapi yang terakhir sebelum kita tutup, ma nazala fil hadar wa ma nazala fis safar. Yang turun ketika mukim dan yang turun ketika safar. Dan kita baca kata beliau, aktsarul Quran nazala fil hadar. Kebanyakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu turun ketika Nabi itu sedang mukim. Walakin hayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat amiratan bil jihad wal ghazwi fi sabilillah. Kebanyakan memang turun ketika ketika mukim. Tapi ternyata kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya beliau nggak cuman mukim saja di satu tempat. Ya, beliau juga melakukan safar dalam rangka berjihad di jalan Allah. Ya, beliau berperang. Haitsu yatanazzalu alaihi alwahyi fi masirin. Maka tidak menutup kemungkinan ketika perjalanan Nabi itu turun wahyu-wahyu kepada beliau. Wa qad dzakara as-Suyuti lamma nazala fis safar katsiran minal amthilah. Ada banyak contoh-contohnya ayat-ayat yang turun ketika safar. Di antaranya surah Al-Anfal, ya, ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Anfal, atau ketika perang Badar, ya, turun ayat di dalam surah Al-Imran, walaqad nasarakumullahu bi Badar wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Dan ingatlah ketika kalian ditolong oleh Allah dalam perang Badar.
Ya, ketika Allah menolong kalian dalam perang Badar. Ketika Nabi mengatakan kepada kalian, tidakkah cukup ya Allah menurunkan bala bantuan berupa 3.000 malaikat? Kalau memang kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, Allah tambah malaikatnya 5.000 yang turun kepada kalian. Ini ayat ketika Nabi bukan mukim, tapi ketika Nabi safar. Ya, ayat-ayat yang ketika Nabi safar. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tadi 14 poin tentang apa ya? Iya, tentang Makkiyah dan Madaniyah. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita kembali ke Syekh Utsaimin. Beliau insyaallah membahas tentang tartibul Quran. Ya, tertibnya Al-Quran, urutan-urutan Al-Quran. Boleh nggak Al-Quran itu ayatnya dilokir-lokir gitu, dipindah-pindah. Ini ayat ketiga, cocoknya ayat kesekian. Karena ada dalam surah Al-Baqarah itu ayat yang dinasakh itu datang setelah ayat yang menasakh. Paham maksudnya? Jadi yang ini sudah nggak berlaku, terus halaman berikutnya itu yang sudah berlaku. Lu kan harusnya kebalik. Enggak ya, kebalik tadi. Ada yang model-model seperti itu. Boleh nggak ini ditukar-tukar gitu ketika baca biar enak hafalan kita? Atau gimana hukumnya Al-Quran itu ayatnya bukan ayat, surat, urutan suratnya itu dipindah-pindah. Habis Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, mestinya kan Al-Imran dulu, kemudian An-Nisa dan seterusnya. Boleh nggak seperti itu? Ini nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Boleh nggak jemaah? Habis baca Al-Baqarah langsung An-Nisa boleh nggak? Boleh. Nabi pernah baca kan? Setelah Al-Baqarah An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Nah, insyaallah kita teruskan ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.